Baik, perkenalkan nama saya Ananda Lutfi dengan NIM 2330203009. Saya dari kelas HTNA jurusan Hukum Tata Negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang fenomena penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari beberapa tahun terakhir, terutama menjelang tahun politik, muncul wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Wacana ini datang dari beberapa elit politik yang beralasan bahwa pemilu perlu ditunda karena berbagai faktor seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, stabilitas politik dan keamanan, efisiensi anggaran negara. Namun, wacana ini menimbulkan pro kontra yang sangat luas. Masyarakat sipil, akademisi, serta berbagai organisasi kemasyarakatan menilai bahwa wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. Saya akan menjelaskan perspektif hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hukum tata negara di Indonesia adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur dan sistem pemerintahan negara, kewenangan lembaga negara, mekanisme pengambilan keputusan publik, hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks Indonesia, hukum tata negara bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi rujukan semua kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini berarti Presiden maksimal menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Perubahan atas ketentuan ini hanya dapat dilakukan melalui amandemen resmi Undang Dasar 1945 oleh MPR. Tidak bisa hanya melalui keputusan politik, kesepakatan partai, atau alasan pragmatis. Saya akan menjelaskan konsep Dusturia Sabitsa dalam hukum tata negara Indonesia. Dustur al-Sabitsa adalah prinsip-prinsip konstitusi yang bersifat tetap, fundamental, dan tidak mudah diubah. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, beberapa prinsip yang masuk kategori ini adalah: yang pertama, pembatasan masa jabatan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara hukum. Yang keempat, pemilu sebagai negara hukum. Pemilu sebagai sarana sirkulasi kekuasaan secara damai.
penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan tanpa amandemen resmi merupakan pelanggaran terhadap Dustur Yasa Bid'ah dan mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi. Dan saya akan menjelaskan konsep Dusturia Sabit konstitusi. Dusturia Sabit adalah aturan-aturan yang disesuaikan secara kontekstual, misalnya pelaksanaan pemilu di tengah bencana alam besar, pengaturan ulang teknik pemilu dalam situasi darurat. Namun fleksibilitas ini tidak boleh menyentuh nilai-nilai dasar seperti pembatasan masa jabatan jika ada alasan penundaan pemilu. Dan saya akan menjelaskan perspektif penundaan pemilu dalam hukum tata negara Islam. Prinsip dasar hukum tata negara Islam ini itu bagian dari fikih siasah politik Islam yang membahas konsep kekuasaan dalam Islam. Beberapa prinsip utama hukum tata negara Islam yaitu ada 3. Yang pertama musyawarah, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan umum. Konsep Dusturia Sabit dalam hukum tata negara Islam mencakup prinsip-prinsip syar'i yang tidak boleh diubah, antara lainnya keadilan sebagai dasar kepemimpinan, kekuasaan harus berasal dari persetujuan umat, kekuasaan harus terbatas atau tidak absolut. Yang konsep konstitusi fleksibel dalam hukum tata negara Islam mengenal prinsip fleksibilitas dalam darurat. Contohnya, jika negara sedang dalam perang atau pandemi mematikan, maka pemilu bisa ditunda. Tapi tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan harus ada ijtihad kolektif. Kesimpulannya, aspek hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam, masa jabatan 2 periode, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan lain-lain, penyesuaiannya teknis dalam kondisi darurat. Tetap melalui hukum boleh menyesuaikan dalam darurat. Harus ada musyawarah penundaan pemilu hanya sah jika ada undang-undang darurat dan persetujuan MK. Hanya sah jika didukung oleh umat. Perpanjangan masa jabatan tidak sah tanpa amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak sah tanpa legitimasi umat, legitimasi kekuasaan dari rakyat, dari Allah melalui musyawarah umat. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.